Analisis data studi kasus menurut Steik. Menganalisis data studi kasus adalah suatu hal yang sulit karena strategi dan tekniknya belum teridentifikasi secara baik. Tetapi setiap penelitian hendaknya dimulai dengan strategi analisis yang umum yang mengandung prioritas tentang apa yang dianalisis. Steik mengemukakan analisis data adalah tentang memberi makna pada kesan pertama maupun komplikasi akhir. Ada 4 bentuk analisis dalam analisis data beserta interpretasinya. 1. Agregasi kategori, yaitu di mana peneliti mencari suatu kumpulan dari contoh-contoh data serta berharap menemukan makna yang relevan. 2. Interpretasi langsung, di mana peneliti melihat pada satu contoh serta menarik maknanya dari tanpa mencari banyak contoh. Yang ketiga, peneliti membentuk pola dan mencari kesepadan antara 2 atau lebih kategori, yaitu di mana peneliti mencari korespondensi atau kategori-kategori tersebut. Yang keempat, generalisasi naturalistik, yaitu di mana peneliti menganalisis data dengan menggali sejumlah kasus lain yang terkait. Dari penjelasan di atas, peneliti akan menganalisis data dengan agregasi, kategori, dan interpretasi langsung. Dengan interpretasi langsung, peneliti akan lebih konsentrasi pada contoh kasus yang nyata yang terjadi. Hal ini biasanya dilakukan oleh peneliti agar mencoba memisahkan dan juga menyatukan kasus tersebut kembali untuk memberikan makna tertentu. Steik membagi studi kasus ada 2, yaitu studi kasus intrinsik dan instrumental. Studi kasus intrinsik dilakukan karena peneliti menginginkan pemahaman lebih baik pada kasus yang diteliti. Sedangkan studi kasus instrumental digunakan ketika kasus yang diteliti terutama untuk memberikan wawasan tentang masalah atau untuk koreksi atau penelitian sebelumnya. Dalam studi kasus instrumental, kasus bukan merupakan hal yang utama, namun memiliki peran yang mendukung, memfasilitasi pemahaman peneliti tentang sesuatu yang lain. Kasus yang dilihat secara mendalam, konteksnya yang diteliti, kegiatan terperinci, karena membantu peneliti menemukan tujuan penelitian. Sedangkan studi kasus intrinsik merupakan dilakukannya kasus ini karena mewakili permasalahan tertentu, tetapi dengan semua kekhususan dan keserupaan dalam kasus membuat kasus itu menjadi menarik. Tujuannya bukan untuk memahami fenomena umum, melainkan lebih baik minat intrinsik pada fenomena tertentu, sehingga meskipun peneliti dapat membangun teori dan studi, hal ini bukan menjadi tujuan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Berliana, NIM 2030200050. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan materi kami dari mata kuliah studi kasus yang judulnya Analisis Data Studi Kasus menurut Yin. Studi kasus merupakan strategi yang cocok digunakan dalam pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan bagaimana atau mengapa jika peneliti masih memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diteliti, dan jika fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer di dalam konteks yang nyata. Yin merekomendasikan dalam analisis data dengan mengkategorikan kemudian mengatur data dengan membagi 3 teknik analisis untuk studi kasus. Yang pertama, penjodohan pola, yaitu dengan menggunakan logika perjodohan pola. Jadi logika yang tersebut ini membandingkan pola yang didasarkan atas data empirik dengan pola yang diprediksikan. Jika kedua pola ini ada persamaan, hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan. Yang kedua, pembuatan eksplanasi yang bertujuan untuk menganalisis data studi kasus yang dengan cara membuat suatu eksplanasi tentang kasus yang menganalisis deret waktu yang banyak dipergunakan untuk studi kasus yang menggunakan pendekatan eksperimen dan kuasi eksperimen. Itu yang ketiga juga ya. Lanjut, Yin juga dikelompokkan berdasarkan jumlah unit analisisnya. Jadi penelitian studi kasus holistik yang menggunakan suatu unit analisis dan penelitian studi kasus terpanjang yang menggunakan beberapa atau banyak unit analisis. Jadi penelitian studi kasus disebut terpanjang karena terikat pada unit-unit analisisnya yang telah ditentukan.
Jadi unit analisis sendiri mau dibutuhkan untuk lebih memfokuskan penelitian pada maksud dan tujuannya. Jadi penelitian unit analisis ditentukan melalui kajian teori. Sementara itu, pada penelitian studi kasus holistik, penelitian dilakukan lebih bebas dan fokus pada penelitian studi kasus holistik. Jadi penelitian dilakukan lebih bebas dan terfokus pada kasus yang diteliti dan tidak terikat pada unit analisis. Karena unit analisisnya menyatu dalam kasusnya itu sendiri. Jadi penelitian studi kasus yang tunggal holistik, penelitian yang menempatkan sebuah kasus yang fokus dari penelitian. Jadi Yin menjelaskan bahwa terdapat 5 alasan untuk menggunakan hanya satu kasus di dalam penelitian studi kasus ini. Jadi yang pertama, kasus yang dipilih mampu menjadi bukti dari teori yang telah dibangun dengan baik. Jadi teori yang dibangun memiliki proposisi jelas sesuai dengan kasus tunggal yang dipilih sehingga dapat dipergunakan untuk membuktikan kebenarannya. Yang kedua, kasus yang dipilih merupakan kasus yang ekstrim atau unik. Kasus tersebut dapat berupa keadaan, kejadian, program, atau kegiatan yang jarang terjadi, dan bahkan mungkin satu-satunya di dunia, sehingga layak untuk diteliti sebagai suatu kasus. Yang ketiga, kasus yang dipilih merupakan kasus tipikal atau perwakilan dari kasus lainnya. Pada dasarnya terdapat banyak kasus yang sama dengan kasus yang dipilih, tetapi dengan maksud untuk lebih menghemat waktu dan biaya. Jadi penelitian dapat dilakukan hanya pada satu kasus saja yang dipandang mampu menjadi representatif dari kasus lainnya. Yang keempat, kasus dipilih karena merupakan kesempatan khusus bagi peneliti. Kesempatan tersebut merupakan jalan yang memungkinkan peneliti untuk dapat meneliti kasus tersebut tanpa adanya kesempatan tersebut. Peneliti mungkin tidak memiliki akses untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut. Dan yang terakhir, kasus dipilih karena bersifat longitudinal yang terjadi dalam 2 atau lebih pada waktu yang berlainan. Jadi kasus yang demikian sangat tepat untuk penelitian yang dimaksudkan untuk membuktikan terjadinya perubahan waktu pada suatu kasus akibat berjalannya waktu. Yaitu penjelasan dari studi kasus menurut Yin. Mungkin cukup sekian. Kalau ada kata-kata yang kurang, yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.